Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalbudi Matiar. Kalian bisa manggil saya Dino. Hari ini saya akan menceritakan kegiatan saya, yaitu KKL pada tanggal 2 Juni sampai 5 Juni ya teman-teman. Saya sambil kerja yang diadakan di Jakarta Bandung. Untuk berangkatnya, saya berangkat dari rumah itu jam 3 lebih 15. Jam 3 lebih 15. Yes. Saya berangkat ngebut karena sebelumnya ada omongan kalau jam 5 itu udah berangkat, makanya saya berangkat lebih cepat dari rumah, takutnya ketinggalan. Nah, yang dibilang tuh ada bilang gini teman-teman, kita start jam 5 udah berangkat ya, jam 5 udah berangkat, sedangkan saya sampai sana itu masih pada prepare semua, cuma ada yang itulah, ada apalah, masih nunggu orang lah. Dan kalian tahu berangkat jam berapa? Jam 6 lebih sepertinya. Masih ada foto-foto pembukaan dan apa-apa itu. Nah, untuk perjalanan saya menuju Jakarta, saya lebih banyak tidur sebelumnya karena saya tuh nggak tidur dari rumah dari berangkat jam 3 itu teman-teman. Kalau berisik mohon maaf ya, karena saya lagi bikin video ini teks di depan rumah dan saya lagi gawe. Persis depan rumah saya juga ada jalannya jalan alternatif lagi. Nah, untuk perjalanan dari kampus Unwahas ke Jakarta, yaitu ke JIS, tujuan pertama kita itu kurang lebih berapa jam ya? Saya kurang tahu lagi karena kita berangkat jam 6 sampai sana itu jam berapa? Jam 1 atau jam berapa saya lupa. Tapi sebelum ke JIS kita itu sempat makan dulu di mana, tempat makan apa saya agak lupa teman, karena ini teks video udah agak lama dari tanggal 2 Juni dan sekarang ini video diambil di tanggal 29 Juni, agak lama banget kan ya, tapi saya coba inget-inget cerita saya. Nah, bisa kita udah sampai tuh di JIS tuh. Nah, di JIS kita diperkenalkan banyak tentang Stadion JIS, yaitu Jakarta International Stadium. Dan International Stadium itu adalah home dari Persija Liga 1. Nah, di situ kita diajak keliling ke berbagai tempat konferensi pers, tempat untuk latihan dan pemanasan lah. Itu di Senin di JIS ya. Di JIS itu sebenarnya agak seru, kita diajak tour. Nah, di JIS itu kita ada lapangan larinya juga, tapi bedanya kalau rata-rata tempat lari di stadion atau di mana itu di bawah, nah, sedangkan di JIS itu di atas teman-teman. Langsung lagi kita diajak melihat sky view daripada Stadion JIS itu sendiri. Setelah dari JIS ada rombongan balik balik sih sebenarnya. Kita istirahat di Hotel Asyana. Nah, di Hotel Asyana kita sampai Hotel Asyana tuh maghrib deh kayaknya. Iya, maghrib. Sampai sana saya langsung istirahat, nata baju, dan saya berenang. Kebetulan di Asyana itu ada tempat kolam renangnya. Saya berenang di situlah, mainlah, nongkrong lah apa. Nah, setelah dari kolam renang saya langsung balik mandi, langsung main. Tahu main kemana? Teman-teman saya ada yang ke HI, Bundaran HI, ada yang Blok M, sedangkan saya cuma di Koken, dekat situ, dekat stasiun apa namanya, udah lupa saya. Nah, itu saya bilang tuh paginya kita berangkat paginya kita itu sarapan dulu tuh, berangkat dari hotel menuju ke Menpora.
Iya, kita berangkat ke Menpora. Ke Menpora dulu. Mana ya? Iya, ke Menpora teman-teman semua. Ke Menpora jam 8. Nah, itu dibagi, ada yang ke KONI dan ke Menpora. Sedangkan di saya kan bis 2 ya. Bis 2 itu ke Menpora. Menpora kita di sana mendapatkan pembelajaran ya tentang orang lah. Walaupun di sana saya nggak tahu mau ngapain. Di Menpora juga. Nah, yang paling serunya kita diajak tur di Menpora tuh. Ada tempat untuk pelatihan dan ada tempat untuk apa tuh yang apa ya, tempat yang buat yang anget-anget itu apa ya namanya, isoma. Aduh, lupa aku lagi teman. Tempat ya, lupa aku teman-teman. Di sana udah lama banget ya. Nah, setelah dari Kemenpora saya tuh menuju langsung ke Indonesia Open. Nah, di Indonesia Open ini kan kita dibagi ada beberapa kelompok ya. Yang kelompok saya itu kelompok 3. Nah, kelompok 3 itu bertemakan nasionalisme atau apa ya, tapi nasionalisme lah intinya. Saya tuh dirias muka saya menjadi merah putih, bayang, dicoret-coret ya, demi apa? Demi nilai. Di situ sebelumnya tuh sebagai tugas ya, ini juga tugas sebenarnya, tugas dari Pak Amir. Di situ kita juga sebenarnya itu kompetisi ya, supporter terbaik ya, tapi ya mau gimana, karena preparannya kurang untuk Indonesia Open base supporter tuh kayaknya nggak bisa ya. Setelah supporteran dari Indonesia Open, kita langsung berangkat ke Bandung ya, ke Bandung Timur. Bandung Timur itu tempatnya di mana ya? Saya lupa. Itu ada penginapan namanya. Penginapan apa? Nah, sebelum ke Bandung itu kan kita masih di Indonesia Open tuh. Sebenarnya kita bisa cepet tuh berangkat teman-teman. Karena apa? Karena ada nunggu orang yang lama banget. Sedangkan kita udah dikejar-kejar suruh berangkat. Di situ emang agak chaos ya. Chaosnya itu semua planning yang dijadwalkan jam agak molor. Molornya tuh bukan molor sejam, 3 jam bayang. Nah, langsunglah kita OTW dari GWK itu, dari Indonesia Open menuju ke Bandung. Ke Bandung tuh kita di penginapan apa tuh saya agak lupa ya. Maklum lah. Nggak lupa di penginapan Bandung. Nah, di penginapan Bandung itu kita di penginapan satu ruangan itu berempat. Berempat sudah tidak ada AC, TV tidak bisa nyala ya, berbanding terbalik daripada Asian Hotel yang pertama tuh. Kalau di Asiana tuh tempatnya sumpah enak banget, kita bisa istirahat, ada banyak lah. Nah, waktu di penginapan yang ada di Bandung, saya tuh keluarlah nyari kopi jam 2 atau jam 3, karena kita sampai di Bandung itu jam setengah 1 mungkin setengah 1 deh. Dan karena itu molor banget dari Jakarta ke Bandungnya. Kopi nongkrong lah di sana tuh di
pedagang-dagang sono no, belum sono, ya sono. Lalu kita tidur tuh, kita berangkat lagi menuju Tacubaya Perahu. Nah, sebelum berangkat Tacubaya Perahu kan kita sarapan dulu tuh. Itu ada ya tuh panitia bilang ayo bangun, suruh persiapan jam berapa kalau pengen tahu bos. jam 6 udah dibangunin, kita kan di barak, bayang berangkat juga molor, dengan yang bangunin itu belum apa-apa bos. Ya ini mungkin keluhan saya dari KKL di Bandung ya, karena sebelumnya itu planningnya tidak tepat semua. Maaf, saya greget sebenarnya mau speak up ke sana, tapi gimana saya speak up aja di sini. Ini kan juga buat itu juga kan, yang itu juga buat saya sendiri. Nah, lalu kita menuju ke Tacubaya Perahu. Kurang lebih perjalanan dari itu sih kayaknya setengah jam atau 1,5 jam ya, agak lupa saya. Nah, sampai di Tacubaya Perahu jam 8 atau jam 9, saya lupa. Saya lebih banyak rupanya sih, karena ya itu diadakan pada tanggal 2 Juli dan sekarang tanggal 29. Tacubaya Perahu sampai dah tuh, kita naik elf untuk menuju ke Tacubaya Perahunya. Kalau naik bis kita nggak bisa sampai atas teman-teman. Kita dapat supir tuh, buset keren banget deh, seperti Tokyo Drift, bayangin. Naiknya cepet, ngangong sampai dah tuh Tacubaya Perahu. Ya seperti kawah-kawah biasa, ya viewnya agak bagus. Tapi sayangnya tuh di situ cuma bener doang, kurang lebih sejaman di situ. Belum sempet tuh ngelilingin Tacubaya Perahu tuh. Kalau kan sebelumnya saya kan muter-muter ya di Tacubaya Perahu, belum semuanya ya. Saya mampir ke tempat itu ibu-ibu penjual gorengan. Nah, saya tanya kalau misal saya muterin Tacubaya Perahu itu di situ kira-kira berapa jam? 3,5 jam, bayangin. Saya belum ada sejam, udah setengahnya bos. Balik dan itu saya. Nah, udah tuh di Tacubaya Perahu, foto-foto lah, apa aja lah di situ Tacubaya Perahu. Ya sembari menikmati view-nya sambil ngopi, makan gorengan. Untuk di situ jajanannya lumayan worth it lah. Kopi 8.000 untuk tempat seperti itu ya, mungkin sosok lah bagi kita datang, apalagi kan itu tempat kan juga sulit untuk datang ke situ ya, apalagi kalau semisal bawa dagangan itu jujur agak naik jalannya, agak naik turun Tacubaya Perahu tuh. Nah setelah dari Tacubaya Perahu kita berangkat ke kampus apa ya, kan motor king ini. Di Bandung tuh namanya apa, saya lupa. UPI, nah kita di UPI tuh. Nah di UPI, saya baru ingat di UPI. Di UPI sampai di UPI itu jam berapa? Jam 1 atau jam berapa? Soalnya
untuk biasa perjalanan tuh saya lebih banyak tidur ya teman-teman. Jadi saya nggak begitu menikmati perjalanan karena saya juga nggak begitu kuat naik bis. Lebih baik saya tidur daripada saya mabok. Jadi banyak tidurnya sih. Jadi saya nggak begitu lihat waktu ya. Sampai sana kita langsung disambut, disuruh masuk ke gedung FPOK-nya UPI. Nah di situ saya melihat ya gimana perbandingan yang sangat jauh ya, yang dimana FPOK UPI itu ada dosennya 100 kayak, sedangkan di Wahidasi cuma baru berapa, berbanding banyak banget. Tapi untuk masalah prestasi jujur prestasi lebih unggul Unwahas, karena Unwahas dapat mencetak medali emas dari panjat tebing. Nah paling dominan di Unwahas itu panjat tebing teman-teman, sedangkan di UPI itu adalah olahraga dayung. Terus kita melihatlah tuh banyak kali banyak kali ya apalah itulah, saya mendengarkan juga agak kurang karena tahu kan saya cuma ngangong doang. Terus setelah dari upacara atau apalah itu namanya, penyambutan atau apa saya lupa. Nah setelah itu saya diajak teman-teman UPI keliling dari gor sampai ke kolam renang, terus di tempat apa ya namanya itu seperti gedung putih gitu, gedung putih ya buat foto-foto lah. Terus di sana teh wah ceweknya mah gelis-gelis pisan, aduh saya mah di UPI lihat mantep maaf ya izin Pak, aduh tapi mantap memang Pak di situ Pak. Apalagi tempatnya jauh, bayangin saya di UPI jalan kaki sampai berapa ribu langkah ya, 8.000 deh kayaknya di UPI. Nah setelah dari UPI saya langsung menuju ke Braga. Nah iya ke Braga. Di Braga itu sebenarnya tempat foto-foto biasa seperti Kota Lama di Semarang ya. Bedanya di sana itu lebih padat. Padatnya apa? Dan banyak sekali kejadian yang tidak menyenangkan di sana. Kita sampai di Braga itu jam maghrib ya, kita sampai itu maghrib deh. Nah sama maghrib di situ saya kan lagi nongkrong sama teman-teman saya tuh, habis turun dari bis jalan nongkrong, ada pengamen. Sini ada cerita sedikit pengamen. Nah pengamennya itu kan ngamen tuh seperti biasa, karena kita anak-anaknya proaktif jadi join lah, ikut tangan, ikut nyanyi atau apa, udah biasa tuh pengamen. Dan kita pergi mencar lagi tuh, saya lagi jalan-jalan berdua atau bertiga ya, saya bertiga ingat, saya sama Rohim sama Labib tuh jalan-jalan karena nggak tahu ngapa-ngapain, mau cari apa juga nggak tahu di situ ya. Jalan-jalan ya, muter jauh banget jelalah saya di tengah jalan ketemu Rizky sama Bayu. Nah sama tuh berdua juga nggak tahu mau ngapa-ngapain tuh, join lah tuh. Kita kan jadi berlima kita muter-muter lagi nyari jalan untuk balik ke bis. Nah pas mau balik ke bis jalan agak nyasar, kita ketemu sama Syarif, Tio sama Zikrian. Nah si Zikrian itu sepatunya hilang teman-teman, diambil siapa, kalian pengen tahu? Pencuri, yaitu pencuri diambil pengamen yang waktu sore itu ngamen ke kita, Bang Setan. Nah
hari dah tuh dikirain sama Sarip sama Dio. Keadaan si Krian nyekeran dari pencuri itu, dan ya nggak dapat juga karena udah tahu kan kalau kayak gitu biasanya tuh komplotan teman-teman. Makanya di situ saya selalu hati-hati. Sebelumnya udah ada peringatan sih dari guide-nya kita yang di booth untuk selalu jaga barang, hati-hati ya Pak. Nah pas dikira tuh hilang sepatunya tuh waktu sholat di masjid dekat Brado. Itu sebenarnya udah ada tulisan sepatu sandal dimasukin ke locker. Nah si Krian itu mungkin nggak lihat atau apa ya, sepatunya taruh luar dan diambil sama pencuri itu. Ya udahlah, itulah keadaan gerimis mencari pengamen yang maling sepatu kagak dapet. Iya, udah tuh di Braga cuma jalan-jalan doang. Belanja sih enggak, saya kebetulan udah suka belanja dan cuma melihat-lihat karena jujur ekspektasi saya tuh enggak terlalu berlebihan ya kalau misal ke Jakarta Bandung ya. Makanya saya tuh enggak seantusias itu gitu. Enjoy lah. Terus dari Braga itu kita balik tuh kayak jam 8 jam berapa saya lupa ya, lu kan lupa sih memang soalnya ya itulah. Ke Braga kita sebelum ke pusat oleh-oleh kita tuh makan dulu. Iya kita makan dulu semua. Ya banyak sih sebenarnya makannya karena saya skip sih ya, karena makan cuma gitu doang. Kita transit cuma makan. Di hotel juga ya makan nasi kotak. Udah tuh kita makan, habis itu rangkut lagi, dan di perjalanan sebenarnya saya lebih banyak tidur. Saya tidak tahu kenapa saya lebih banyak tidur karena saya capek bos. Bayangin kamu muter 8.000 gitu banget. 18.000 langkah. Bayang dari itu tadi kampus dari UPI itu sumpah kita jalan-jalan tuh jauh banget teman-teman. Banyak pegel kaki juga di Braga juga, muter lagi, foto cuma tulisan dan Bandung itu, dan bumi Pasunda terlahir ketika apa sih lupa tulisannya, adalah itu. Langsung kita pulang beli oleh-oleh jam 12 sih kayaknya. Nah di oleh-oleh itu sebenarnya ada kue yang enak banget sumpah, namanya kue balok itu enak banget sumpah teman-teman. Dalamnya tuh lumer, luarnya tuh walaupun agak seret ya kalau makan ya lumer sumpah. Nyeselnya saya cuma beli 2 pop doang, sedangkan bolunya itu saya juga beli, dan bolunya tuh agak kurang teman-teman. Lebih baik kalian kalau misal dibeli untuk oleh-oleh di daerah mana itu ya, tempatnya lagi itu kue balok sumpah enak banget. Gak nyesel deh, sama jangan beli pai susunya. Kalau bisa kalian cuma beli kue baloknya doang, itu harganya cuma 45 deh. 45, iya 45 tuh worth it lah. Di dalam dapat 8 atau 10 gitu, rasanya enak banget teman-teman. Nah setelah itu saya langsung tuh perjalanan balik ke kampus. Seperti biasa saya tidur di sini. Saya tidur waktu perjalanan karena saya tidak kuat bos.
Tidak kuat, saya pakai handset, udah dengerin musik dan tahu kenapa di base saya isinya orang sepi semua, bos. Tidak ada aktivitas, pada lemes, lemes longor. Perjalanan menuju ke Semarang tuh saya bangun tuh jam berapa ya sampai Semarang? Jam jam 3 ya, jam 3 itu kita sampai di Semarang Kalibanteng. Nah, Kalibanteng itu masih kan sudah bangun tuh saya celinga celingu dengan posisi baterai saya habis dan saya tempatnya itu paling belakang pojok kiri dihimpit ada Sambo, ada Alvin, ada banyak orang itu dihimpit pojok kiri sendiri paling kecil, tidak ada tempat tes-tesan. Aduh dah gimana, bos? Udah sampai di kampus jam setengah empat atau jam 4 kayaknya jam 4 deh ya. Jam 4 langsung itu saya nurunin barang-barang saya. Jangan lupa sebelum saya berangkat, sebelumnya kan motor saya problem tuh di bagian water pump. Makanya kalau saya mau pulang saya harus ngisi air radiator. Soalnya kalau setiap saya pakai motor tuh air radiator habis, saya takut overheat, bos. Makanya saya isi. Udah tuh saya isi dulu motor saya pakai air radiator dan prepare untuk balik. Langsung deh saya pulang perjalanan dari kampus ke rumah saya mungkin sejam, karena saya naiknya pelan-pelan banget ya. Kebetulan kan saya capek ya, agak ngantuk, jadi saya takut kalau terjadi sesuatu atau apa. Kayaknya saya pelan-pelan. Biasanya kalau saya naik motor tuh ngompet, bos. Biar apa? Biar cepet. Apalagi kalau saya berangkat kuliah kan biasa mepet tuh. Masih jam setengah 8 kita berangkat jam 7, setengah jam bang. Apalagi belum ngantri tuh kalau misal kita beli bensin tuh. Ya itulah cerita saya kegiatan di KKL Jakarta Bandung yang diadakan pada tanggal 2 Juni sampai 5 Juni. Itu ada runtutan tanggal pertama 2 Juni kita sampai ke JIS Jakarta International. Nah tanggal 2 Juni itu kita kegiatan cuma di JIS doang, soalnya kita sampai ke Jakarta tuh agak sore teman-teman. Terus tanggal 3-nya kita ke Menpora sama ke Indonesia Open. Tanggal 3 tuh Indonesia Open sama berjalan ke arah Bandung. Nah tanggal 4 kita ke Tangkuban Perahu, ke UPI, ke Braga. Terus tanggal 5-nya kita pulang, malam sampai rumah saya tanggal 5 juga. Ya itulah tentang kegiatan saya di KKL Jakarta Bandung. Untuk apa ya? Ini sebelumnya ini adalah tugas saya untuk menceritakan kegiatan yang saya lakukan di Jakarta Bandung. Kurang lebih itu adalah cerita saya yang bisa saya ceritakan, dan kalau ada yang terlewat mungkin teman-teman bisa mengingatkan. Karena apa? Karena saya lupa, karena itu tanggal 2 sampai tanggal 5, sedangkan ini kita tag video tanggal 29. Ya hai. Dah itulah, banyak sih sebenarnya seru, tapi kurangnya apa ya, kurang sih, kurang nikmatin alam cuma sejam, anjay sejam, bos. Foto cekrik udah balik
Keberagaman jalan cepet udah tahu mau beli apa. Tempat ramai banget bos, kebetulan saya introvert nih, introvert parah. Ya udah, sekian itu adalah cerita saya KKL. Saya Dino, nama channel saya Akol Video Nikmatiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out man. Love. Salah lagi bikin palu pak ya. Maaf pak, kalau agak berisik saya video tag di depan rumah pak, lagi gawe juga pak, takutnya nggak sempat soalnya lagi sibuk.